kita semua di sini ketika baca skrip tuh terheran-heran kayak gimana ya ini dibuatnya, kayak nggak kebayang banget sampai akhirnya kita ada di lokasi syuting, udah siap mau syuting baru wow ternyata se-effort ini ya untuk menghidupkan visi mereka gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, aku Tatiana Safira berperan sebagai Dinda. Dan aku Faradina Mufti berperan sebagai Rosa di film Perempuan Bergaun Merah. Di film ini Dinda itu ceritanya adalah seorang perempuan yang introvert. Dia itu karakternya lumayan cuek, keras, orangnya sangat persisten. Kalau misalkan udah pengen ngelakuin sesuatu tuh dia nggak akan tanggung-tanggung, dia lakuin itu sampai apa yang dia mau itu tercapai. Di sini ceritanya dia itu sahabatnya Kara, perempuan yang hilang dan nggak tahu kemana. Jadi selama film ini tuh pokoknya main objektifnya Dinda adalah harus menemukan Kara. Kalau untuk Rosa sendiri, jadi kita punya geng dan Rosa itu salah satu geng dan sahabatnya dari Dinda dan Kara. Jadi emang waktu itu ada satu kejadian di mana kita baru tahu kalau ternyata sahabat kita Kara itu hilang dan kita masih belum tahu kenapa sampai akhirnya ada satu kejadian yang akhirnya menyebabkan kita semua mau mencari Kara karena atas kehilangannya Kara yang misteris itu gitu. Ya, mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin kali ya. Untungnya kan kalau misalkan di film itu biasanya kita emang punya waktu untuk reading, waktu untuk creating the character dan juga membedah skrip cukup lama gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ aja sih. Ini kan kita tahu genrenya memang horor. Tapi begitu kita udah ngejalanin dan kita menjalankan proses reading dan kita ada workshop, ternyata memang menjalani proses syuting untuk film horor tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Karena film horor, apalagi khususnya Perempuan Bergaun Merah ini, bukan hanya horor yang nakut-nakutin doang, bukannya yang hanya ada setan terus kita dikejar-kejar, nggak kayak gitu. Ternyata kita ada workshop yang kita mengharuskan kita belajar pakai sling, terus kayak basic bela diri untuk adegan-adegan, ada gerakan yang memang lebih ke teknis sih. Jadi kita belajar untuk bagaimana kita melakukan adegan itu yang pasti juga safe untuk diri kita. Yes. Gitu. Karena kita nggak pakai stunt ya di sini. Iya, nggak ada stunt. Terus banyak banget emang scene yang menurut aku aneh dan belum pernah aku perankan sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pada nonton pasti akan mengerti, oh jadi ini scene-nya yang kemarin diomongin gitu. Seru banget pokoknya. Jadi walaupun kita nggak mungkin sepenuhnya membutuhkan workshop itu, semuanya kita juga ikutan olah tubuh di situ. Jadi ada beberapa hari yang kita memang workshop bareng dan semuanya pada ikut, kita have fun bareng di situ sampai si Bento juga ikutan. Jadi kita kompak karena kita reading bareng-bareng, kita workshop bareng-bareng, sampai kita juga building karakternya tuh kita hangout bareng, olahraga bareng gitu sih. Jadi seru banget. Berdarah-darah pastinya. Kayaknya Mas Will dan Mas Timo punya satu channel yang sama sih, jadinya ya bisa dilihat dari filmnya memang penuh dengan darah, sesuai dengan Mas Will juga dan sesuai dengan Mas Timo juga. Intinya tuh kayaknya kita semua di sini ketika baca skrip tuh terheran-heran kayak gimana ya ini dibuatnya, kayak nggak kebayang banget sampai akhirnya kita ada di lokasi syuting, udah siap mau syuting baru wow ternyata se-effort ini ya untuk menghidupkan visi mereka gitu. Pastinya jam syuting yang berbeda dari syuting-syuting pada umumnya ya, karena kebanyakan dari scene yang ada di film ini memang ceritanya terjadi di malam hari. Jadi mau nggak mau ya kita syutingnya itu pasti mulai dari siang atau sore dan selesainya itu biasanya pagi karena mau memanfaatkan waktu malam gitu. Secara fisik pastinya ya sangat draining gitu.
Apalagi ya tadi seperti yang Farah cerita, kita banyak banget adegan yang memang harus melakukan koreo, dan itu kita lakuin sendiri juga dengan berkali-kali take. Jadi pastinya capek fisik, mental juga sih. Cuman agak sedih sih, ini filmnya mau tayang kenapa malah pergi ke Korea ninggalin kita. Berbalut dengan pertemanan ya, friendship yang kuat banget di dalamnya. Aku nggak bisa ngebayangin gitu, ini adegan tuh akan diambil seperti apa. Aku bisa nggak ya? Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.